kulli hal. Wa sahbihi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-haramain fi kitabihi al-waraqat fi usul fiqh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala wal amru bisyai'i nahyun an diddihi. Wal amru bentining parentah bisyai'i kala bentong situng nahyun panikah larangan andiddihi dari sapelika syai' andiddihi bukan kebalikan dari sesuatu yang diperintah itu, dan segala sesuatu yang dilarang untuk dilakukan maka hakikatnya itu perintah untuk melakukan sesuatu dari kebalikan itu sendiri. Contoh benar, faida qala maka bila ada pasira orang lahu deka orang lain atabu uskun neng-nenga pasira sampian kana maka beda ponapa uskun nahiyan otabana kana maka beda pasira orang semarintah gela nahiyan panika orang senyekeh lahu deka orang lain anit taharruki dari alikuli. Ada yang kau tanya neng lawan kata apa? Akuli. Diam bergerak. Diam lawan katanya bergerak. Ketika singkok ngocak abekna uskun merintah kabekna sobaja diam, berarti maknanya singkok ria sekaligus melarang bekna untuk melakukan sesuatu dari lawannya diam apa? Bergerak. Jadi engkau ketika mengatakan deka benak uskun neng bekna, maka berarti engkau dah sekaligus alarang sabelika uskun. Apa sabelika? Bergerak. Jadi sekali lagi ketika engkau merintah situng perkara berarti sekaligus engkau alarang deka lawan kata dari yang saya perintahkan. Ketika singkok merintah bekna neng berarti singkok apa? Nyekeh deka bekna dari lawan neng apa? Akuli. Berarti singkok alarang bekna akuli. Ini saya maksud wal amru bisyai' nahyun an diddihi. Begitu juga ketika singkok melarang bekna untuk melakukan sesuatu, maka berarti engkau merintah bekna untuk melakukan lawan dari sesuatu tersebut. Contoh rumah au otabana la tataharrak ngocak singkok orang gila la tataharrak cak likulian pasira sambian
Kana maka beda pasyara orang kela amiron panika orang sambil semarintah lahu deka orang bisukuni kalaban neng ketika sengkok mengatakan janganlah engkau bergerak, berarti sengkok merintah kabena lau untuk melakukan lawan dari jangan bergerak. Apa lawannya? Diam. Ai uskun berarti. Jadi kok ketika mengatakan cek likulian mana? Berarti kok merintah kabena apa? Untuk diam. Ada makna wan nahyu anisy amrun bididdihi. Terus mari. Jadi masuk dekat pembahasan satia an-nahyu. Larangan. Wan nahyu bentining nahi. Apa sih kocak nahi? Istid'aun. Paneka nuntut ayat kesah talabut tarki nuntut atingkal bil kauli kalaban tebu atau perkataan nuntut tegela miman dari orang huwa setining eman dunahu panika beda bebeena annahi si alarang gela si nuntut gela dunahu panika beda bebeena annahi si alarang ala sabilil wujubi atas jalan wajib ala wizani ma atas sapadena perkara taqaddama si ampun kaada panapa amma fi haddil amri dalam definisina amr fi haddil amri dalam definisina amr. Apa larangan an-nahyu? Larangan ini apa? Talabut tarki, sebuah tuntutan dari sengkok, dari orang yang menuntut untuk kepada orang lain untuk meninggalkan sesuatu, dan orang lain itu masih benar sengkok. Jadi dari sisi bahasa pangkat terlalu dalam tingkatan dalam sisi kastanya yaitu tingkatannya itu ibu benar sengkok ibu benar orang semarintah. Jadi nuntut sesuatu kepada orang lain secara wajib, nuntut meninggalkan sesuatu kepada orang lain secara wajib, yaitu kepada orang yang berada di bawahnya. Misalnya pada pimpinan deka bawahan. Caranya mana? Mimman dunahu. Pada pimpinan mengatakan udkhul. Pada mengatakan apa? La tadkhul. Cek masuk pacara sampian. Engkau berarti engkau minta kabena deka bawahan supaya meninggalkan masuk. Caranya mana? Larangan. Nahi. Misalnya engkau ngocak kabena la tanam cek tedung sapa bakna, maka berarti engkau sebagai pimpinan yang pondok ya nuntut deka bakna untuk meninggalkan kalakuan tedung ya secara wajib, yang mana bakna ada badai bebeuna sengkok tingkatanna. Caranya mana? An-nahyu, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan baik secara ucapan ya
dari orang yang lebih tinggi derajatnya. Ada sih koca an-nahyu. An-nahyu sama persis dengan definisinya al-amr bari'rah. Amr berarti memerintahkan sesuatu kepada orang lain secara wajib dari orang yang ada di atasnya. Meninggalkan sesuatu. Wa yadullu benatuwaki an-nahyu panapah larangan al-mutlaqu semutlak syar'an dalam syariat natuwaki ala fasadil manhiyyi atas rosak ke perkara seelarang anhu ponapa dari al fil ibadati dalam banyak masalah ibadah sawaun paneka pada pai tining ponapa nuhiya elarang anha ponapa dari ibadat li'ainiha karena kahananna al-ibadat ka salatil haidi akad dia salat orang bini sehat wa saumiha ban apuasana al-haid au otabana elarang li amrin karena perkara lazimin senat tepi lahad ka al-ibadat ka saumi yaumin nahri ba'akatia apuasa iare telasan korban wassolati ban asolat fil awqati dalam banyak bakta al-makruhati makruhaki. Jadi mung bada larangan maka secara syariat larangan itu menunjukkan atas rusaknya perkara yang dilarang. Dalam masalah ibadah, baik ibadah tersebut dilarang karena memang aslinya dilarang dari ibadah, penyebabnya adalah dari ibadah itu sendiri, atau dikarenakan ada perkara yang lain, perkara kharijin, perkara lain tapi perkara kelak selalu menetapi dekat ibadah tersebut. Bermacam contohnya anda dia beda ibadah solat, ibadah solat yang syarat asahnya ibadah tersebut harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas keni, maksud hadas raja. Jadi pada ibadah solat, yang mana ibadah solat yang mana termasuk syarat asahnya solat itu harus dilakukan dalam keadaan suci, baik suci dari hadas, baik hadas keni ataupun hadas raja. Berarti maknanya mun bada solat kemudian dilakukan dalam keadaan hadas raja. Contoh apa? Orang bini head. Orang bini head itu apa? Berarti orang perempuan itu dalam keadaan hadas besar, junub, kadar head. Maka ketika berdereng bini alakoni solat, maknanya solat tersebut ada rusak, kembangnya tak sah. Mong berde solat elakoni kalaban mong berdereng bini apa jeng, maka solat terkelak tak sah alias rosak. Penyebab apa? Karena dari solat itu sendiri. Solat itu sendiri, solat kelak harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas keni otomana raja. Mari ada contohnya. Atau yang menyebabkan rusaknya ibadah kelak pada perkara luar, bukan ada di dalam solat kelak.
Apa contohnya? Akatia misalnya salat seelakoni lemak bekto se makruh tahrim. Mari sopu bektona apa namanya istiwa lorosah matahari di pas kepala kita. Mari asar kemudian di ketika terbitnya matahari maksud terbenamnya matahari. Ada 5 bekto. Ketika kita sholat maka berarti kita melakukan sholat yang makruh tahrim. Hukumnya diharamkan seberdosa, dosa. Artinya sholat kelak dihukum sholat yang rusak. Penyebabnya apa? Penyebabnya dari luar. Apa? Bekto yang kita itu dilarang untuk melakukan sholat. Jadi badali amrin kharij fasad atau rosak ke tak sana sholat kela gara-gara perkara selain bukan dari sholatnya, yaitu kela akan dia melakukan sholat di waktu-waktu yang haram. Sholat lain waktu seharam lain. Elakoni maka berarti rusaknya sholat ini gara-gara perkara selain yang berupa kelak waktu si makruh. Beda sholat atau beda ibadah yang rusaknya dari ibadah itu sendiri. Contohnya apa? Sholat si elakoni musuh orang bini sehat tak sah, rosak sholat. Apa? Gara-gara dalam sholat diwajibkan untuk suci dari hadas keni musuh hadas aja. Ada si maksud. Terus jadi rosak. Wa fil muamalati ben rosak-rosak wa fil muamalati ben dalam banyak-banyak muamalah. In raja'a lamun abali panapa an-nahyu ila nafsil aqdi dakah ba'aba'anna akad kama akatia contoh fi bai'il hasati dalam apa fi bai'il hasati dalam jual beli ker au otabana li amrin karena perintah perkara li amrin karena perkara dakhilin semasuk fiha dalam muamalat kama akad dia contoh fi bai'il malaqihi dalam jual beli malaqi yaitu jual janin anak seki beda dalam induknya ranyawan malaki fi bai'il malaqihi edem awal jual janin dalam apa tabukna induknya. Jadinya mana li amrin dakhil au otabuna li amrin karena perkara kharijin sekaluar anhu dari emmah tapi lazimin sena tepi lahu dekat emmah kama akati contoh fi bai'i dirhamin aka dalam awal jual situng dirham bidirhamaini kalaban 2 dirham titik. Jadi larangan dalam muamalat akad muamalah akad nyambut lako itu ketika dilakukan maka akan menunjukkan fasadul manhi anhu rusaknya perkara si larang gela. Ada kalanya dilarang gara-gara apa? Abali dekah akad itu sendiri. Akad contoh bai'ul hasoh. Apa bai'ul hasoh? Awal jual kalaban sistem
beliker. Berma maksudnya? Maksudnya ia ada disak beda macam-macam, beda keropok, beda manisan, beda coklat, ia ada disak, tompok, cicir. Datang kok meleh majar angkep meleh sapolo beliker. Per belikernya rekena 5.000, berarti 50.000. Kemudian kalak beli kira sapolo miki, maka engkau ngonta lagi mereka kerupuk, berarti sengkok ria melek kerupuk. Ngonta lagi boleh mereka coklat, berarti sengkok oleh coklat. Bedenja mengenai pameran-pameran benar ya. Jadi ya termasuk baik cema-cema B yang dilarang. Kenapa? Karena di akad jual beli itu barang yang dibeli dan harganya itu harus jelas. Engkau melihat kerupuk dengan seharga 100 rupiah. Ini jelas. Berarti saya beli engkau apa? Kerupuk. PC-nya berapa? 100 rupiah. Ada syarat asana jual beli. Ketika saya kok melakukan jual beli dengan membeli kerikil beliker arkena 5.000. Mare oleh saya beli saya kok kita temu. Saya capok masa beliker masa kok tak temu. Bisa jadi ketika yang talaki plek mereka coklat yang harganya sampai 20.000. 20.000. Berarti di sini rugi enggak pedagangnya? Rugi ya. Saya ontong sengko oleh cok dengan seharga 5.000. Berarti di antara pedagang yang dan pembeli karena tak jelas akad tegelak ada yang dirugikan. Atau sebaliknya engkau mulai belikan 5.000. Ketika entah lagi mereka manisan situng harganya 100 rupiah. Siapa sih rugi saja? Engkau rugi. Engkau majar belikan 5.000 oleh manisan 100 rupiah. Berarti engkau dirugikan. Di sini akad seperti ini akad fasad atau akdun fasid, yaitu akad yang rusak, tidak boleh dalam Islam. Contohnya apa? Jadi masuk dekat kategori deki misyar judi. Contohnya apa? Dena mainan lambuk bodoh sampai keluar hasil bahasa masail capit tuh boneka. Rokok haram. Melekoin koinnya berapa koinnya? 1.000, 2.000, anggap 10.000. Arkena nana kelak orang berdasi 15, berdasi 20 dan semacamnya. Ketika engkau masuk koin, bisa ndak ada jaminan engkau oleh nanaan? Beri jaminan? Tak ada. Kenapa? Terkadang ketika neriah, kalah locot. Berarti di sini engkau rugi enggak? Rugi. Tong untongan nyaman tong untongan ini hanya menuju judi. Jadi larangan ini karena kembali dekah akad itu sendiri tak jelas ditemui banyak al-gharar. Artinya gharar apa? Ada unsur penipuan, ada unsur misyar. Itu karena pada judi. Makanya ulama khususnya saya bahas masalah mengatakan capit boneka itu hukumnya haram, tak sah. Ya, tak sah. Ya, contoh larangan itu kembali kepada akad itu sendiri, atau akad rusaknya akad itu gara-gara perkara yang ada di dalamnya, ada di dalam perkara si larang gela. Contoh kan ya, beda sape
berdesah sape dalam keadaan hamil. Dalam keadaan apa? Hamil. Melai sape. Jadi melai sape dalam keadaan dalam marah atau melai janin, ya, melai janin. Jadi melai sape, kemudian beserta janin anaknya sikit beda tabuk tak lahir. Ini dilarang. Kenapa? Boleh kelak karena ada unsur tong-ontongan. Bisa jadi ketika sudah dihargai mbikna sampai nak kelak angkap 5 juta. Sebeda dalam tabukna yang hargai berapa? 2 juta misalnya. Berarti majar petong juta. Kok majar? Mele saperia moso sebeda tabukna. Tapi ada tong-ontongan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika engkau beli kiba moleh keluar dalam keadaan mati. Lahir dalam keadaan mati. Maka sebenarnya para ulama akad seperti ini hukumnya rusak, tak sah. Kenapa? Ki beda unsur gharar, masih ada unsur tong-ontongan gelak. Yang melahir sampai odi on tong, tapi melahir dalam keadaan mati, hilang pesa 2 juta ruah. Maka ini dilarang. Islam itu menutup pintu sampai salah satu dari pedagang atau pembeli ada yang merasa dirugikan. Orang stop. Akhirnya mana apa? Rusaknya akad itu kembali kepada perkara yang ada di dalamnya. Apa gelak? Janin sebeda tabukna sampai saya iakad jual beli gelak. Atau rusaknya gelak gara-gara perkara luar. Ya. Gara-gara perkara luar yang tidak bisa dipisahkan dengan perkara tersebut. Contoh padana akad jual beli. Akad jual beli dirham bidirhamin. Engkau andi pesi setong dirham, bakna 2 dirham. Sengkok angkap emas sagilo, andi emas sagram, bakna andi emas 2 gram. Porop sengkok. Balak engkau melia 2 gram bakna bilang engkau kalau ben sagram. Ada tak oleh. Rusak. Kenapa? Karena faktor seanyama luarnya mana ribawi. Ada unsur riba di akad ini yang syarak tidak memperbolehkan, yaitu contohnya pertukaran perdagangan antar satu jenis, salah satunya lebih dari yang lain. Melek emas kalaban emas situnga sagram tunga 2 gram, maka sagram selebrenya mana riba. Ada tak oleh. Maka lemang melemas paling nyaman pada berubah mengani emas toro eporopo ya. Eporopo bakna di emas selok atau bena anteng sagram. Entar ke pasar engkau toro meliro toro andi erwa. Se fokus buntukna keng sagram setengah. Pas langsung eporop. Nikah kalau menikah eporop pas namanya BC maksudnya. Iya, namanya BC. Itu salah. Berma jual gelo masa oleh PC puru pas beli gelak si sagram setengah. Mun langsung ditukar tambah, maka di sini masuk dalam bab riba dagian. Mun riba berarti haram, tak sah akad. Ya, membinian ya. Takut bin neki muamalah akad masalah perhiasan, maka jual gelo sisa gram oleh pes puru pas beli sisa gram setengah.
makleh terlepas dari riba. Otabena perkara gelak gara-gara diharam kerusaknya gelak gara-gara perkara luar eksternal, tapi tidak selalu berkaitan, tidak selalu bersama dengan perkara tersebut. Contoh al-wudu ngangkui aing seegosop oleh iya. Jadi ontos mari Rafi. Fa in kana makalamun beda ponapa annahyu kella ghairu lazimin paneka tak netepi lahu deka ma kal wudu'i akati awudu bil ma'i kalaban aing al maghsubi seegosop masalan umpamana wa kal bai'i ban akatiya awal jual waqtani dail jum'ati baktona adan Jumat lam yadullah maka tak nutuwaki panapa annahyu alal fasadi atas rosak khilafan hal abidai lima deka perkara yufhimu sema paham hudekama kalamul musonnifi ponapa tebuna ke musonnif. Ketika seelarang perkara gelak tidak selalu menetapi deka sesuatu tersebut. Artinya ada kemungkinan edum situng bekto tada. Misalnya contoh pada apa? Wudu. Wudu ria terkadang angkui aing se halal, terkadang badeng angkui aing si haram. Contohnya si haram bermah yaitu akadia wudu kalaban aing gosop aing yang bukan milik kita kemudian kita gunakan tanpa seizin yang punya. Aranya mana aing gosop. Ketika bada orang wudu ngangkui aing si haram kela yaitu aing gosop, maka tebun ulama walaupun demikian itu tidak rusak wudunya, tetap sah wudukna, tapi dosa. Paham? Dosa. Contoh benar ya. Yang perlu kehati-hatian ketika kita melakukan perjalanan misalnya. Deka perjalanan kemudian cucu kemi. Mas ambu masjid ka jedeng. Kemudian jedeng gelak aing jedeng gelak itu diwakafkan bagi orang yang salat masjid. Bakna audu keng mare audu tak apa jeng masjid langsung terka mobil mangkat. Wudu na sah tapi mana susah. Kenapa? Karena menggunakan air masjid gila dengan menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Aing masjid ada yang memperuntukkan untuk orang yang sholat di masjid. Berarti mengekunaki untuk lain haram hukumah. Karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka tingkat malah untuk terlepas dari itu syariah ke masjid ngala wudu ongke ka masjid apa yang sholat sunnah 2 rakaat pas mau oleh berarti tak haram jajir. Itu caranya. Jadi mon wudu kemudian menggunakan air ghasab wudunya tetap sah tapi itu dosa karena kelak li amrin kharij karena kelak li amrin ghairul lazimin karena larangan kelak dikarenakan sesuatu yang di luar sifatnya eksternal dan tidak selalu menetapinya. Karena aing wudu bade si halal bade si haram. Mun kebetulan ngaku si haram berarti wudu nak kelak tetap sah
tapi itu dosa. Seperti hanya hukum asal B awal jual. Kalau pada orang jual beli sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka jual beli kelak sah. Keng dalam situng bekto mon pada jual beli elakoni jual beli kelak tetap sah tapi dosa. Contoh ketika awal jualan boktona marena adan Jumat, boktona Jumat adan, maka pas bakna melakukan transaksi bakna dosa. Sah transaksinya tapi gelak tu dosa, karena kita dilarang untuk transaksi jual beli di waktu marena adzan salat Jumat. Wa taridu sigatul amr wal murad bih wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala wa tasarrufil abdi. Iya. Bisa? Hah? Tebak. Faslun. Faslun fis sulhi. Faslun ay hadza faslun tining kepaneka paneka situng pesaan fis sulhi. Dalam akad suluh. Dalam nerangaki akad suluh. Apa akad sulh ya? Secara bahasa as-sulh di sini bagi bedah. Wa huwa tining as-sulhu lugatan dalam bahasa qat'ul munazaati paneka mekke perseteruan. Mekke pertentangan. A masuk B atau kar. Kemudian datang lagi C untuk mendamaikan keduanya. Nah, mendamaikan A masuk B atau kelaknya mana as-sulhu, yaitu perdama yang didamaikan. Nah, didamaikan berarti apa? Menghilangkan pertengkaran kedua, menghilangkan perseteruan. Ini yang mana as-sulhu, qat'ul munazaah secara bahasa. Wa syar'an ban dalam syariat akdun panika akad ay huwa tining suluh akdun panika akad yahsulu sehasil bihi kalaben sabab akdun qat'uha ponapah mekka al munaza'a. Adapun secara syariat si ekocak suluh itu adalah akad yang mana dengannya akan hasil kelak perdamaian, akan hasil memutus pertengkaran antara A musuh B kelak. Wa yasihu ban as-sah as-sulhu panapa akad suluh, as-sulhu panapa akad suluh ma'al ikrari aperngako ai tekesa ikra mal ikrari bil mudda'abih bil mudda'abi kalaban coba na bermah beda sabulun beda ada langgeng pada bil mudda'ah ada apa sebenarnya bil ikrarul mudda'alai. Iya, mal ikrari apereng pengakuan ay tekesa ikrarul mudda'ah ngakona orang seetuduh dakwa atau etuduh alaihi ponapa atas al
ngako-ngako bil mudda'a kalaban perang see dakwa see tuduh bihi ponapa kalaban al. Jadi as-suluh di sini terus dulu fil amwali dalam banyak harta wahwa bentining as-sulhu fil ma'al ikrar atau as-sulhu fil amwal zahirun paneka jelas jadi misalnya pada orang amusobbe atau kar saling tuduh menuduh dalam masalah harta A nuduh B andi otang ba dalam ba andi otang kangkok 1 juta. CB awalnya tidak mengakui, njak bilang kok lamari majer. Maka perdamaian ini as-sulhu di sini bisa terjadi ketika ada pengakuan dari al-mudda'a alaih. Misalnya biarlah akhir apa? Oh engki kau lepai, kau pernah apa? Ngincem kesampian 1 juta keng kita majar. Maka berarti selesai, damai. Ada kempang mengbeda pengakuan dari itu kan persoalannya ketika keduanya sama-sama kukuh mempertahankan njak benar di otang situ njak nggak tadi otang orang majer lah ada sulit tapi emanglah situnglah mengakui maka ini kempang oh engki permare tak atokar engki ko lepai ko lambek pernah di otang kan king lepai tak majer maka ini asah jadi lanjut asah akad suluh perdamaian seperti ini. Wa kada ma'afda ilaiha fakaman sabata lahu ala syaksin qisasun fasala alai ala malin bilafdis sulhi fa innahu yasihu aw bilafdil bai'in falah. Wa kada ben panika akatia kepanika seka sebut yasihu as-sulhu ma'al ikrar fil amwal matining perkara afda senekaaki ponapa ma ilaiha daka amwal ay tekasa al amwal itu tekasa banyak harta sesuatu masalah yang bisa mendandakan dengan harta masalah itu asalah benih harta tapi benar masalah yang bisa mendatangkan deka harta contohnya bermah kamen akati orang sabeta saya tetap lahu eka andi eman ala syaksin malarat atas hitung orang apa kisosun panapa kisos fasolaha maka akad sulu pasiraman hudaka saksin hudaka kisos alaihi atas saksin akad sulu ala malin atas harta bilafdis sulhi kalaban lafad suluh fa innahu maka sangkuna as-sulhi yasihu panika sah ponapa as-sulhu contoh kan ya jadi andi masalah musabbi masalah ini arupaki apa arupaki misalnya reng tuana A pernah epate musuh B ya. Maka seharusnya B ini dikisos gara-gara mate reng tuana A. Lantas setelah itu mulai proses kekeluargaan perdamaian ternyata A menggugurkan mencabut kisosnya B dengan cara berakad suluh riyah. Ampon B tampu kisos ebate keng ten kaulah nyoona obeng
sebagai akad suluh, akad damai sebesar misalnya 1 miliar. Maka berarti apa ini? Akad suluh yang mendatangkan harta. Bukan akad suluh di dalam harta, tapi yang bisa mendatangkan harta, yaitu PC 1 miliar. Ini sah dengan lafaz suluh, yaitu tenkaula akan mendamaikan dengan B masalah ria, masalah B akan selesai dengan catatan B harus mengganti membayar akad suluh sebesar 1 miliar, maka sah, resah. Atau menggunakan apa? Au otabna bilafdil bai'i, kalaban lafat al-bai' fala, maka tak sah pon apa al-bai' kala. Misalnya apa? Engki empian ngojak abe, empian mele kisos kala seharga 1 miliar, sengkena tenkol perang apa renga empian hadiah atau perkara kisos kala akan saya batalkan. Kalaban beli kalaban PC samil dengan lafaz mele, maka ini tidak sah. Muntrosa agla harus menggunakan lafaz as-sulhu, aslah tuka misalnya. Dan kalau akad suluh kapan cenengan dalam masalah kisos kento kalaban majar PC 1 miliar beningang kui lafaz bi tuka, kalaban dengan kui lafaz kalaban awal acual pasir kaulo kada kasampian kalaban samyat kaangkui ngobangin kela tada naki kisos, maka tak sah. Wa huwa as-sulhu nau'ani, wa huwa tining as-sulhu nau'ani, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma shalli ala sayidina wa maulana Muhammad.